sedikit bertanya Pak mengenai konsep-konsep yang ada di dalam agama Islam ini sebagai salah satu bagian dalam bentuk video apresiasi kami Pak dalam tugas akhir mata kuliah agama Pak. Kalau boleh tahu Pak, apakah kira-kira Pak bisakah video ini disingkat Pak dalam 10 menit saya Pak? Iya. Ya. Untuk yang beberapa pertanyaan, yang pertama itu sekarang kami ini kan semuanya beragama Kristen Pak, jadi kami masih kurang memahami mengenai bagaimana pandangan agama Islam terhadap konsep ketuhanan. Boleh tolong dijelaskan Pak? Baik, sebelumnya ini agamanya Kristen atau dari agama mana ini? Kita semua kebetulan Kristen semua. Kristen semua, satu kelompok ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari mahasiswa Universitas Ciputra ya. Pertama kami ucapkan selamat datang di Masjid Muhammad Cheng Ho, Tanjung Bunga, Makassar. Jadi alhamdulillah senang kita berdialog seperti ini. Pertama tentang konsep ketuhanan di dalam Islam. Setiap agama kan beda-beda ya, beda. Kristen beda, mungkin Hindu beda, Buddha beda. Nah kalau dalam Islam itu konsep ketuhanannya itu secara singkat itu ada dalam sebuah surah yang disebut dengan surah Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas itu artinya ikhlas. Ikhlas itu betul-betul hanya tidak mengharap apa-apa kecuali dari Yang Maha Kuasa. Apa isinya? Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang ahad. Ahad itu kan satu, esa. Allahus samad, tempat bergantung segala sesuatu. Jadi semua bergantung kepada Dia sama kuasa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Jadi dalam keyakinan kami Allah itu, Tuhan kami itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sama dengan Dia. Jadi konsep ketuhanan dalam Islam ya tidak ada yang disembah, tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Berarti salah satunya konsep dalam ketuhanan agama Islam berarti hanya ada satu Allah saja. Hanya ada satu, tidak ada yang lain. Dialah Allah ya, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, tempat bergantung seluruh makhluk. Kemudian Pak, terus lanjut ke pertanyaan yang kedua Pak. Bagaimana ini Pak kalau misalnya seperti yang kita ketahui ini kan sekarang ini Pak ada banyak tindakan-tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama Islam Pak. Bagaimana tanggapan agama Islam terhadap hal tersebut? Baik, bismillah. Jadi terkait dengan persoalan ini, pertama, Islam tidak pernah mengajarkan tindakan-tindakan kekerasan termasuk dalam hal terorisme ya. Jadi Islam tidak pernah mengajarkan harus bom gereja, bom tempat ibadah lain, apalagi dalam kondisi aman ya. Tapi sebelum sampai di sana, saya ingin sampaikan bahwa sekarang ini ada yang disebut dengan Islamophobia. Jadi banyak orang fobia terhadap Islam ya. Sehingga image terhadap Islam itulah yang diberitakan secara mainstream gitu. Jadi sehingga muncul dalam benak mereka bahwa Islam itu seperti itu, teroris, padahal tidak. Dan kalau kita mau objektif kan semua agama punya potensi seperti itu. Adik-adik pernah dengar di India ada seorang pendeta yang ingin merebut Mekah dan ingin menjadikan sebuah kuil, dan mereka ingin mengeksekusi sekitar 200 juta umat Islam di sana. Kan mereka bukan Muslim gitu kan. Mungkin adik pernah juga di Rohingya bagaimana orang-orang Islam juga dibantai di sana, dan di tempat lain Rohingya yang di Myanmar itu ya? Ya betul, Rohingya, Myanmar. Kemudian bagaimana Islamophobia di Perancis misalnya, mereka membakar kitab suci dan sebagainya. Jadi sebenarnya potensi kalau bisa masalah teroris itu kan semua kelompok, semua agama punya potensi seperti itu. Semua bisa kena. Ya. Islam sendiri sama sekali tidak mengajarkan seperti itu. Bahkan haram hukumnya seorang muslim untuk membunuh seseorang tanpa alasan yang jelas, dan dia divonis masuk ke dalam neraka kalau dia membunuh orang tanpa alasan yang jelas. Iya. Itu Pak dari masing-masing pribadi sendiri ya Pak, iya, karena pemahaman mereka tentang Islam yang keliru mungkin ya. Karena pasti semua agama punya kelompok-kelompok yang punya pemahaman yang berbeda dengan yang semestinya gitu ya.
Jadi seperti membom gereja, kan dalam Islam tidak ada itu. Dan bahkan dalam peperangan sekalipun tidak diajarkan untuk menghancurkan tempat ibadah agama lain. Iya, ini dalam kondisi perang loh. Jangankan orang, anak-anak, perempuan tidak boleh dibunuh. Bahkan pohon-pohon yang bukan untuk kepentingan, misalnya kalau dalam kondisi perang ya, tidak boleh di sembarangan untuk ditebang gitu. Kayak misalnya ditimbun untuk jadi tembok atau bagaimana apakan ditebang, karena misalnya mau berperang itu tidak bisa sembarang. Tidak bisa kecuali untuk kebutuhan perang ya. Kecuali untuk kepentingan perang. Kalau tidak ya tidak boleh, ngapain kita tebang-tebang kalau tidak ada untuk kepentingan. Merusak alam. Jadi Islam itu, kalau dalam Islam itu ada namanya Islam rahmatan lil alamin. Rahmat itu untuk seluruh alam. Jadi tidaklah mungkin, rasanya tidak masuk akal ketika Islam yang rahmatan lil alamin kemudian ini ada yang melakukan tindakan kekerasan atas nama agama ya, termasuk membom dan sebagainya. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, kan di dalam agama Islam ini dibagi menjadi dua aliran. Pak, saya pernah mendengar ada beberapa aliran agama Islam, yaitu yang pertama ajaran Muslim Sunni dan Syiah. Itu apa perbedaannya? Baik, di dalam Islam sendiri terbagi beberapa macam kelompok yang disebut dengan mazhab. Mazhab itu adalah perbedaan pandangan dalam memahami sebuah sudut pandang hukum dalam Islam. Ya, itu namanya mazhab. Ada yang secara eksplisit keluar dari Islam, ada yang tidak. Contoh, ada yang meyakini adanya Nabi selain Nabi Muhammad. Bagi kita pasti dia keluar dari Islam, karena bagi kita tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad ya. Kalau ada yang orang Islam mengatakan masih ada Nabi setelah Nabi Muhammad, meskipun dia mengaku Islam, pasti dia bukan dari golongan Islam. Dia sudah divonis dan dihukum keluar dari Islam. Bagaimana dengan Syiah? Syiah itu adalah salah satu kelompok yang ada yang ekstrim, ada yang sama dengan mazhab-mazhab yang lain. Yang ekstrim itu yang seperti ada yang misalnya mengatakan bahwa Tuhan itu salah alamat memberikan wahyu mestinya kepada Ali tapi ke Nabi Muhammad. Nah, itu yang ekstrim seperti itu. Kayak dilecehkan begitu, Pak? Ya, dilecehkan. Kemudian ada yang baik kita orang Sunni, bahwa Nabi itu kan punya sahabat ya, sahabat seperti kita kenal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, kalau orang Syiah ini hanya mengakui satu, hanya Ali radhiyallahu anhu. Yang lain malah dilecehkan, malah dibully gitu, malah dihinakan. Tidak diakui itu, Pak? Iya, tidak diakui. Ya, itu perbedaan antara Syiah dengan Sunni. Ya. Jadi kemudian Pak, lanjut lagi Pak, kan di dalam Islam ini saya pernah dengar ada beberapa mungkin ustaz juga yang berbicara di televisi Pak, ada di media tersebar. Itu Pak, apa yang dimaksud dengan konsep jihad Pak dalam agama Islam? Nah, ini juga jihad ya. Jihad itu ada dua yang terkait dengan jihad. Ada jihad dalam arti yang disebut dengan qital atau perang. Ada jihad dalam arti jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Artinya makanya kalau kita bicara masalah jihad, konsepnya apa dulu gitu ya. Bisa orang jihad dalam jihad ekonomi, bisa orang jihad dalam jihad memperbaiki akhlak misalnya. Ya, sama kayak sekarang kan ada namanya revolusi ya. Revolusi tidak melulu harus misalnya menggulingkan pemerintahan ya, tidak ya. Bisa revolusi akhlak. Maknanya berbeda, Pak. Maknanya tergantung dari penempatannya kemana gitu. Persepsinya kemana. Industri, Pak. Revolusi industri dan sebagainya itu kan seperti itu ya. Sama dengan jihad. Jihad itu bahkan Nabi mengatakan ketika pulang, ada dalam sejarah Islam ada disebut dengan perang Badar. Ya, perang Badar itu waktu itu orang Quraisy datang menyerang menyerang umat Islam di Madinah dengan 1000 pasukan, dan Nabi Muhammad itu 300 pasukan. Dan ini orang-orang Quraisy ini mampu dikalahkan. Ketika dia pulang, apa dia bilang? Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru pulang dari jihad, karena ini jihad maksudnya perang ya. Jihad yang kecil menuju jihad yang besar.
Sahabat heran, ini kan perangnya besar ya Rasul, kenapa dibilang kecil? Dibilang jihad yang paling besar itu adalah melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu. Jadi jihad itu ada dua, jihad dalam arti jihad ya seperti jihad ekonomi. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Seorang pelajar seperti ini Anda disebut mujahid. Mujahid artinya pejuang-pejuang dalam rangka bagaimana mendapatkan ilmu. Iya, makanya di dalam Islam dikatakan siapa yang keluar dari rumahnya menuju misalnya ke kampus, ke sekolah, maka dia berada dalam kondisi jihad. Iya. Jadi definisinya seperti itu. Meskipun ada juga jihad dalam arti peperangan ya, peperangan. Ya, sudah semua kan kita tahu dulu waktu Indonesia, waktu zaman Belanda ya. Jadi ketika pejuang-pejuang Indonesia dengan seluruh kemampuannya melawan Belanda, itu jihad namanya. Jihad namanya, artinya dia membela negaranya, dia membela apa? Itu disebut dengan jihad. Bangsanya disebut dengan jihad. Dan jihad itu tidak bisa, itu tadi, jangan diartikan jihad bahwa harus pergi bom gereja seperti tadi ya, jangan diartikan jihad. Jihad itu ya dalam kondisi betul-betul kalau jihad perang ya, betul-betul dalam kondisi terjadi peperangan gitu. Kalau kondisi aman, nggak ada jihad perang kalau dalam kondisi aman ya. Iya, nah, begitu. Kemudian Pak, untuk pertanyaan terakhir Pak, bagaimana ini Pak sejarah terciptanya Masjid Tionghoa ini Pak? Kan ini Pak, Masjid Tionghoa ini kan yang kita tahu ini Masjid Tionghoa Pak. Yeah. Apakah ada perbedaan tradisi atau konsep dengan masjid umumnya Pak? Jadi kalau berbicara masjid, masjid itu semua sama, semua sama. Jadi kita umat Islam di mana saja mau sholat, silahkan. Yang penting namanya masjid, iya. Cuma memang penamaan yang berbeda. Jadi nggak ada dari sisi konsep nggak ada yang berbeda. Yang berbeda itu penamaannya atau namanya. Masjid Tionghoa. Kenapa disebut Masjid Tionghoa? Karena memang kebetulan yang banyak di dalamnya adalah orang-orang Tionghoa, ya orang-orang Tionghoa. Dan ini terinspirasi dari seorang laksamana yang datang dari China, pernah datang ke Indonesia melakukan ekspedisi, dan dia adalah seorang Muslim. Jadi dia bawa banyak kapal-kapal, kemudian melakukan misi perdagangan, misi dakwah dan sebagainya. Dan dia adalah seorang Muslim, sehingga sepakat orang-orang China yang tergabung dalam sebuah organisasi PT, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, kalau bikin masjid namanya Masjid Tionghoa. Jadi tidak ada bedanya kalau misalnya saya punya bikin masjid namanya Masjid Badarudin nama saya, tidak ada bedanya, cuma namanya aja yang beda. Dari sisi manfaat ya semua sama, siapapun bisa datang ke sini, bisa datang melakukan ibadah. Pak, apa dari kalau misalnya Pak dari kayak gedung-gedungnya Pak, apakah ada kayak misalnya kayak yang dari Cina Pak, kayak misalnya kayak apa-apa yang kayak ditambahkan di ornamen-ornamen? Oh, dari arsitekturalnya ya. Ya. Jadi kalau arsitekturalnya, jadi masjid itu kan ya tergantung dari pembuatnya ya. Jadi fungsinya sama, arsitekturnya bisa beda gitu ya. Kalau dari misalnya Tionghoa ya karena ada ciri khas Tionghoa, ya seperti ornamen warna-warni gitu kan, kuning, merah. Nah, kemudian ada di atas itu kalau ada lihat ada pakuan di atas, untuk bagian kubah paling atas, ya itu ciri khas. Dan kalau di sini perpaduan ya, ciri khas Tionghoa, ada Bugisnya, ada Makassarnya, ada Arabnya, begitu. Kalau boleh tahu ini masjid berdirinya tahun berapa Pak? Tahun 2012 kan, 2012 ya, insyaallah. Kalau ini kan ada kayaknya juga Masjid Tionghoa di Hertas nih ya? Iya. Itu maksudnya sama atau bagaimana itu Pak? Oh, dari sisi manajerial beda, tapi nama sama. Orang-orang juga sebagian besar sama, yayasan beda. Kalau di sini kan semua secara totality diwakafkan oleh istri dari Pak Aksa Mahmud, Ibu Hajara Melaka Laksa. Jadi tanah, bangunan, kemudian sekolah diwakafkan oleh beliau. Nah, kalau yang di Hertasning sana yang dibangun oleh kita patungan-patungan gitu ya, dari dermawan. Dan ini di sana itu ya
mesti kalau bila dikatakan masjid plural gitu ya. Karena di sana yang membangun itu bukan hanya orang Muslim ya, banyak teman-teman kita dari Tionghoa, dari mana pengusaha non Muslim juga memberikan partisipasi pembangunan Saling itu. kerjasama, Pak. Bahu- Iya, karena kita harapkan masjid itu bisa menjadi ikon persaudaraan. Baik Pak, terima kasih Pak atas Oke, baik. waktunya. Saya juga terima Pak. kasih. Ya, Ya, sudah datang ke Cengho. Ya. Kalau mau dialog, mau apa namanya, mau sharing-sharing, silahkan datang ke Oh sini. iya Pak.